Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami anggota kelompok 1 CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Alor. Atas nama Bapak Mikaela dari SD Gemit Kabola, Ibu Hingi Aprodita Banhin dari SMP Negeri Moru, dan saya sendiri Yermias Karbui dari SMP Negeri Fami. Di sini kami akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi pada modul 1.4 budaya positif. Kasus 1, keyakinan kelas Ibu Santi. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolonglah bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan nomor 1, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi yang telah dijalankan oleh Ibu Santi adalah 1. Menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. 2. Memvalidasi tindakan yang salah dengan bertanya kepada Vivi dan Natali. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf. Ibu Santi menunjukkan pemahaman terhadap perasaan mereka. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Dengan bertanya, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Ini adalah upaya untuk melibatkan mereka mencari solusi. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka melakukan dengan langkah-langkah restitusi sebagai berikut. 1. Mengadakan diskusi kelompok. Ini merupakan langkah positif untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan di sekolah. 2.
mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka memberitahu kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahukan kepala sekolah Pak Hasan. Bila ada guru yang berhalangan hadir, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Mereka berusaha berkomunikasi secara terbuka dan mencoba memperbaiki hubungan dengan Ibu Eni. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni telah mengambil peran sebagai teman bagi peserta didiknya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan berkomunikasi dengan Vivi dan Natali dengan ramah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar. Ini merupakan praktik baik yang patut ditiru oleh guru lain. Kasus 2, sepatu Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Pak Lukman dalam kasus ini ialah pembuat orang merasa bersalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan interrogatif kepada Sabrina. Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Ia juga tidak menghiraukan permohonan maaf dari Sabrina dan mengatakan, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah," dan seterusnya. Hal ini justru membuat Sabrina semakin merasa bersalah karena tanpa sengaja telah melanggar peraturan sekolah. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sebagai seorang manajer, Pak Lukman akan berkata, "Apa peraturan sekolah kita tentang warna sepatu? Apa yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak lagi mengenakan sepatu berwarna lain selain warna hitam?" Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju dari peraturan ini ialah keseragaman. Sikap saya terhadap langkah yang diambil Pak Lukman ialah kurang menyetujui langkah tersebut. Saya akan memanggil Pak Lukman secara pribadi untuk menyampaikan sikap saya ini dan meminta Pak Lukman untuk lebih baik lagi dalam menyikapi masalah serupa. Saya juga akan mengevaluasi penerapan peraturan sekolah tersebut secara berkala agar semakin efektif dan efisien. Kasus 3, Fajar dan Ibu Dani. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3.
maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acu tak acu dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu." "Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar ialah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari sikap Fajar tersebut, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar antara lain: 1. Jika hal ini terjadi pada mata pelajaran bahasa Inggris saja, maka kebutuhannya adalah kesenangan. 2. Jika hal ini terjadi juga pada mata pelajaran yang lain, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ketika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, ia akan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain. 1. Apakah kamu tahu tentang peraturan kelas saat pembelajaran? 2. Apa yang telah kamu lakukan? 3. Apa konsekuensinya? Pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya adalah seorang kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, saya akan meminta konfirmasi ke wali kelas Fajar terkait hal yang dialaminya. Kasus 4, Dino dan kancing baju Anto. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah perkelahian adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah melihat kancing baju saya copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu, Bu, bagaimana menjahit." Ibu Suti meneruskan, "Apa kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Ya, yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto.
Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah ialah posisi sebagai manajer. Hal-hal yang dilakukan antara lain: 1. Menstabilkan identitas. Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. 2. Memvalidasi tindakan. Mencoba menenangkan mereka, terutama kepada Dino. Sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. 3. Menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Ibu Suti sebagai kepala sekolah mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi kepada Dino. Dan untuk Anto, Ibu Suti berkata, mempertahankan diri adalah hal yang penting. Itulah hal yang menguatkan mereka. Anto dikuatkan untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan apa yang ia butuhkan. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Adapun nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut antara lain: 1. Keamanan. Perkelahian antar siswa di sekolah dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekolah. 2. Tanggung jawab. Kesediaan Dino untuk menjahit kembali kancing baju Anto yang terlepas adalah bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. 3. Saling memaafkan. Dino dan Anto yang kembali bercengkerama dan bersenda gurau saat jam pulang sekolah menggambarkan tidak ada kebencian di antara mereka dan mereka telah saling memaafkan. Demikian hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi modul 1.4 ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.